Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastiana Diagustin dengan NIM 2303010100058. Di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai UAS mata kuliah kepabeanan dan cukai. Berikut penjelasannya. Masuk ke soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis sarana pengangkut. Berikut uraiannya. Pengangkut darat yang mencangkup kedaratan seperti mobil, bus, truk, dan kereta api. Jenis ini biasanya digunakan untuk distribusi barang di dalam kota atau antar kota. Selanjutnya, pengangkutan laut yang menggunakan kapal untuk mengangkut barang atau penumpang melalui perairan. Ini sangat penting untuk perdagangan internasional karena mampu membawa muatan yang cukup besar. Selanjutnya adalah pengangkutan udara yang menggunakan pesawat terbang untuk transportasi secara lebih cepat, terutama untuk barang-barang yang membutuhkan pengiriman segera seperti dokumen penting milik negara. Dari segi barang yang diangkut, pengangkutan meliputi angkutan penumpang, angkutan barang, angkutan pos, serta dari sudut geografis, pengangkutan meliputi angkutan antar benua, misal dari Asia ke Eropa. Angkutan antar kontinental, misalnya dari Prancis ke Swiss dan diterusi sampai ke Timur Tengah. Selanjutnya angkutan antar pulau, misalnya dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Angkutan antar kota, misalnya dari Jakarta, Bandung, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Angkutan daerah, dari Jawa Barat ke Jawa Timur, angkutan di dalam kota, kota Medan, Surabaya, dan lain-lain. Kedua, menjelaskan tentang mekanisme dan pembatalan PIB. Mekanisme untuk membatalkan pemberitahuan impor barang atau yang disebut PIB dirancang untuk menghapus atau mencabut laporan impor yang telah diserahkan kepada otoritas bea cukai. Umumnya, langkah pertama dalam proses ini adalah pengajuan permohonan oleh importir melalui sistem informasi kepabeanan. Importir diwajibkan untuk melengkapi dokumen pendukung yang menjelaskan alasan suatu pembatalan atau terjadinya pembatalan, termasuk kesalahan dalam pengisian data, ketidaksesuaian barang yang diterima, atau pembatalan pesanan dari penyedia sambil menyiapkan bukti pendukung lainnya. Setelah permohonan disampaikan, petugas bea cukai akan mengecek keabsahan dokumen yang telah diajukan. Apabila seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi kriteria yang diperlukan, maka pengajuan pembatalan atau PIB akan diterima dan barang terkait tidak akan dikenai pajak atau biaya impor. Selanjutnya, importir harus memastikan bahwa barang tersebut tidak keluar dari area pabean, atau jika barang telah dibawa keluar, mereka harus melaksanakan pengembalian atau reekspor sesuai peraturan yang berlaku. Prosedur ini sangat penting untuk menjaga keakuratan dan integritas data pabean, serta untuk menjaga kemungkinan penyalahgunaan dalam proses impor. Selanjutnya, soal diketahui harga impor barang adalah sebesar USD 3.199.000, bea masuk sebesar 10%, PPN sebesar 11%, PPNBM 20%, PPh impor 2,5%. Nilai dasar pengenaan bea masuk kurs USD sama dengan 15.500. Harga importir sebesar 100%, harga grosir 120%, dan harga eceran 150%. Soalnya adalah menghitung nilai pabean atau CIF. Berikut penjelasannya. Harga impor barang antara lain 3.199.000 USD. Bea masuk sebesar 10%, 3.199.000 USD atau sama dengan 319.900 USD. Pajak pertambahan nilai. PPN sama dengan 11% dikali berikut yang ada di dalam kurung 3.199.000 USD ditambah dengan 319.900 USD. Didapat hasil PPN sama dengan 11% dikali
3.518.900 USD dan mendapatkan hasil PPN sebesar 386.079 USD. Pajak penjualan atas barang mewah PPNBM sama dengan 20% dikali 3.199.000 USD ditambah dengan 319.900 USD. Maka PPNBM sama dengan 20% dikali 3.518.900 USD. Maka didapat hasil sebesar PPNBM sama dengan 703.780 USD. Selanjutnya adalah pajak penghasilan impor. PPh sama dengan 2,5% seperti yang soal di atas tadi dikali dengan 3.199.000 USD ditambah dengan 319.900 USD. Maka PPh sama dengan 2,5% dikali dengan 3.518.900 USD. Maka mendapat hasil PPh sebesar 87.972,50. Selanjutnya menghitung total nilai pabean atau CHIF. CHIF sama dengan berikut rumusnya. 3.199.900 USD ditambah 319.900 USD ditambah 386.079 USD ditambah 703.780 USD dan ditambah lagi 87.972,50 USD. Maka mendapat hasil sebesar 4,696.732,50 dan berdasarkan perhitungan nilai pabean dan CHIF, barang tersebut adalah 4,696.732,50 USD. Berlanjut ke soal berikutnya, menjelaskan mengenai tujuan pemeriksaan fisik atas barang impor. Menurut saya, salah satu tujuan dilakukannya pemeriksaan fisik adalah untuk mengetahui potensi pungutan negara serta menghindari masuknya barang-barang yang dilarang atau dibatasi memasuki daerah Indonesia. Kewenangan tersebut merupakan tugas dan fungsi dari Bea Cukai Soekarno-Hatta selaku community protector di garda terdepan. Pemeriksaan fisik barang impor adalah pemeriksaan atas barang guna memperoleh data dan penilaian yang tetap mengenai pemberitahuan atau dokumen yang diajukan. Tujuan dari inspeksi fisik barang impor sangat penting dalam proses bea cukai dan mencakup beberapa faktor utama. Pertama, tujuan dari inspeksi fisik adalah untuk memastikan bahwa dokumen yang diajukan seperti pembuatan impor barang sesuai dengan barang yang sebenarnya. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penipuan atau kecurangan selama proses impor. Seperti pengiriman barang yang berbeda dari dalam daftar. Kedua, inspeksi fisik juga berfungsi untuk menilai kualitas dan juga kuantitas suatu barang, sehingga dapat menemukan barang yang kemungkinan rusak atau tidak layak untuk dipasarkan. Referensi ini saya ambil dari beberapa referensi. Berikut tampilannya. Berikut presentasi UAS mata kuliah pabeanan cukai. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.